syukur kami persembahkan kepadamu setelah kami memuji-muji menyembah Tuhan dalam ibadah raya kami hari ini. Kami percaya setiap persembahan pujian dan penyembahan kami kepadamu telah naik sebagai satu persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan, menyenangkan hati Bapa dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan tiba saatnya kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami semua, Roh-Mu yang kudus terus ada di tempat ini, berdaulat di tempat ini, menguasai setiap hati, pikiran, perasaan kami, agar kebenaran firman Allah yang kami dengar dan kami renungkan bersama menolong setiap kehidupan kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa, karena itu hamba berdoa, urapi kami semua Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, bersyukur, dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih. Haleluya, puji Tuhan saudara ya. Hari ini kita bersedih ya. Saya bisa katakan bahwa hari ini jemaat GBI Al-Kasih berduka karena kehilangan seorang jemaat Tuhan, dipanggil pulang oleh Tuhan tadi pukul 3 dini hari. Karena itu kita berduka, dan nanti besok hari akan dikemudikan jemaat kita yang akan bertanggung jawab untuk pelayanan, mulai sebentar penguatan dan besok pemakaman ya. Tadi pagi saya ke rumah duka dan berbicara dengan keluarga di sana. Mereka menyerahkan sepenuhnya pelayanan mulai dari sebentar sampai pada pengucapan syukur. Karena itu nanti majelis sebentar kita atur pelayanan sehingga bisa berjalan dengan baik. Ya, kita sudah berjuang mendoakan ibu kita, sudah berhasil operasi jantung, ya. Tapi Tuhan berkata lain. Ya, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Ya. Pasti semua ini rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Tadi saya tanya-tanya di sana, keluarga bilang menurut dokter jantungnya tidak ada masalah. Jadi operasinya selama beberapa bulan yang bagus. Hanya kendalanya karena beliau ini karena kerja akhirnya tidak memperhatikan soal makan. Nah, itulah yang mengakibatkan beliau drop kembali dan akhirnya dipanggil oleh Tuhan karena tidak memperhatikan makan ya. Mungkin karena seorang guru biasanya sibuk, dia guru ya, sibuk mungkin bekerja. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang bekerja, perhatikanlah makan saudara. Amin. Ya, kadang-kadang faktor kelalaian itu bisa membuat kita mendapatkan teguran dari Tuhan karena kelalaian. Haleluya. Tapi di satu sisi juga kita bersyukur karena kemarin pengumuman penetapan calon legislatif jemaat kita satu-satunya berhasil menjadi calon legislatif tahun 2024, yaitu Ibu Limenda Tarigan. Ada Ibu ya? Ada. Jadi di satu sisi memang firman Tuhan bilang ada saatnya kita berduka, tapi ada saatnya kita bersukacita. Jadi kita berdoa ya sebentar sampai besok kita laksanakan pemakaman ya, tapi kita tidak perlu bersedih lama-lama ya. Haleluya, karena kita harus lihat ke depan, bukan lihat ke belakang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita berdoa berjuang buat Ibu Menda setelah resmi ditetapkan oleh KPU. Kita berjuang ya supaya ke depan saudara kita tidak cari-cari lagi ya, cari-cari anggota dewan, nulis anggota dewan ya. Haleluya. Tapi kalau beliau Tuhan berkehendak jadi, beliau pasti akan ada di tempat ini. Amin. Tapi semua ibu, termasuk masjid juga ibu perhatikan, karena yang pilih ibu bukan kita di sini.
Ya, masjid gereja lain, semua gereja-gereja, ibu perhatikan porsinya saja yang beda. Ya, porsinya beda. Tentunya porsi GBA masih itu harus. Karena kita sudah tidak perlu cari-cari mana-mana yang kenal. Ada anggota dewan yang kenal, tidak lagi. Sudah ada orangnya kita. Amin. Karena itu kita berjuang, berdoa. Setiap hari Sabtu masuk doa. Saya sudah pimpin kemarin doa puasa. Kita masukkan dalam doa. Ya, Ibu Nena, supaya Tuhan tolong dia. Haleluya. Daripada kita pilih orang 5 tahun pun cari-cari terus mati ketemu kita. Haleluya. Jadi itu yang kita doakan. Puji Tuhan Bapak Ibu, itu sebagai informasi buat kita. Nah, hari ini kita akan juga melaksanakan perjamuan kudus. Ya, kita berharap melalui perjamuan kudus di saat ini segala pergumulan kita Tuhan jawab. Amin, saudara. Haleluya. Karena itu mari kita lihat firman Tuhan dulu di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Hari ini saya ingin berbicara soal pentingnya sebuah pertobatan, saudara. Lukas pasalnya yang ke-10, kita baca ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sekali lagi, Lukas pasalnya yang ke-10, ya. Kita mulai baca 13, 14, 15, 16 karena ini satu perikop, ya, di mana Tuhan Yesus mengecam beberapa kota di Yerusalem. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 13 sampai 16. Saya baca buat kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saudara perhatikan, ya, kenapa saya ingin bicara tentang pentingnya pertobatan itu. Pentingnya saudara dan saya itu hidup dalam sebuah pertobatan. Kenapa saudara? Perhatikan baik-baik, Yesus ini mengecam beberapa kota yang ada di daerah Yerusalem, yang notabene kota-kota ini kota-kota di mana orang-orang di dalamnya tidak hidup dalam pertobatan. Yaitu yang pertama ada yang disebut dengan Korazim, yang kedua Betsaida, bahkan yang luar biasa itu dikatakan Kapernaum. Saudara tahu Kapernaum itu kota di mana siapa? Yesus lahir. Haleluya. Kapernaum itu kota di mana Yesus punya kampung, ya. Kalau saudara pergi di sana, Kapernaum itu merupakan kampungnya Yesus, di mana Yusuf dan Maria ada di sana. Haleluya. Memang Yesus lahir di Bethlehem, tapi Kapernaum itu kampung di mana Yesus dibesarkan. Tapi saudara perhatikan, Tuhan Yesus mengecam. Kalau saudara perhatikan, dia mengecam beberapa kota. Ini bukan yang dikecam kota, tapi orang-orang yang ada di sana. Saudara, apa alasan Tuhan mengecam orang-orang yang ada di kota-kota sana? Perhatikan saudara, karena lihat, perhatikan ayatnya yang ke-13 menjelaskan kenapa Tuhan Yesus mengecam. Karena orang-orang yang ada di kota-kota sana itu, mereka hidup tidak dalam sebuah pertobatan. Artinya mereka hidup dalam kejahatan, mereka hidup tidak baik. Karena itu Yesus mengecam orang-orang yang ada di kota-kota itu. Perhatikan, kenapa saya katakan penting kita hidup dalam pertobatan. Ayat yang ke-13, saya menemukan paling tidak ada 3 poin penting yang harus kita perhatikan. Kenapa begitu penting hidup dalam sebuah pertobatan. Lihat, perhatikan firman Tuhan ayat 13. Ayat 13 ini, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Bagian akhir dalam kalimat ini dikatakan ada saya baca terus, ya. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Haleluya.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, salah satu yang menjadi alasan kenapa Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang ada di Korazim dan yang ada di Bethsaida, apalagi yang ada di Kapernaum, sampai Yesus berkata, Kapernaum, orang-orang di Kapernaum tidak akan dinaikkan, tapi mereka akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Itu sebuah kecaman yang luar biasa. Kenapa? Karena yang saya temukan orang-orang ada di sana, mereka tidak hidup dalam sebuah pertobatan. Karena itu poinnya atau khotbah saya pagi hari ini buat kita semua, pentingnya hidup dalam pertobatan. Kalau kita tidak hidup dalam pertobatan, dengar baik, yang pertama yang akan kita temui dalam hidup ini yaitu kata-kata Yesus sendiri. Yesus bilang apa? Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Bethsaida. Jadi kenapa penting pertobatan? Sebab kalau kita tidak bertobat dengan baik, suka tidak suka, celaka akan datang dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ini Yesus sendiri yang bilang. Kita kalau tidak bertobat, Sidon dan Tirus luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Sidon dan Tirus mereka hidup dalam pertobatan dan apa? Berkabung. Kalau saudara perhatikan, dikatakan ayat 13 itu, ya, Tirus dan Sidon justru bukan celaka yang mereka dapatkan. Apa yang didapatkan oleh Tirus dan Sidon dalam Alkitab? Alkitab bilang banyak apa? Mujizat. Tapi itu poin kedua. Poin kedua sebenarnya yang saya mau beritahu buat saudara bahwa kalau kita hidup dalam pertobatan, pentingnya hidup dalam pertobatan. Yang kedua yang akan kita dapatkan adalah apa? Mujizat. Tapi saya ingin mau menegaskan poin yang pertama dulu. Kenapa penting hidup dalam pertobatan? Anak-anak muda hidup dalam pertobatan. Bapak Ibu sekalian hidup dalam pertobatan. Karena kalau kita hidup dalam pertobatan, dengar baik, kita tidak akan pernah mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus, celakalah. Kita bersyukur punya Yesus, punya Tuhan yang memiliki kasih. Sehingga waktu kita bikin dosa, waktu kita bikin salah, waktu kita bikin jahat, tidak langsung dia hukum. Saudara tahu kenapa dia tidak langsung hukum waktu kita bikin dosa? Tahu enggak? Karena dia mau menunggu supaya saudara dan saya bertobat. Kalau Tuhan kayak saudara dan saya, atau kalau Tuhan kayak saya, oh begitu bikin kesalahan langsung dihukum. Haleluya. Tapi puji Tuhan kita punya Yesus yang luar biasa. Dia tidak langsung hukum kita. Bahkan dalam surat Ibrani jelas di sana dikatakan Tuhan bukan lambat. Amin. Dia bukan lambat kata firman Tuhan. Tapi tujuannya dia supaya kita bertobat, berbalik. Haleluya. Makanya Bapak Ibu Saudara, saya waktu baca sebab Tuhan, saya tidak mau celaka. Bilang kiri kamu saudara, saya tidak mau celaka. Haleluya. Jangan sampai celaka itu datang dalam hidup saudara saya. Jangan sampai. Cuman karena apa? Tidak bertobat dan tidak berkabung. Bertobat dan berkabung. Berkabung itu pokoknya betul-betul meninggalkan kesalahan. Lihat, celakalah engkau Korazim. Kalau sekarang dia tidak bilang celakalah Korazim, mungkin dia bisa bilang nama-nama kita. Haleluya. Celakalah kamu A, B, C. Haleluya. Jadi pentingnya sebuah pertobatan. Saya temukan firman Tuhan ini. Kita harus bertobat. Supaya apa? Supaya celaka tidak datang dalam hidup saudara saya. Haleluya. Kalau kita tidak bertobat, cepat lambat celaka akan datang dalam hidup saudara saya. Seperti kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kecam kota Korazim dan Bethsaida.
termasuk Kapernaum, kampungnya sendiri. Haleluya. Kampungnya sendiri saja dipecahkan. Dan untuk Kapernaum itu terbukti kalau saudara nanti ke Yerusalem, saudara akan sampai ke kampungnya Tuhan Yesus namanya Kapernaum. Itu kota itu sudah seperti kota mati. Dan firman Tuhan digenapi. Kapernaum itu kota mati. Haleluya. Kalau saudara ke sana cuma ada tulisan saja kampungnya Yesus. Tapi kotanya sudah tidak ada penduduk. Untung saja sekarang karena banyak turis dari luar mengunjungi, itu sudah jadikan tempat wisata. Tapi kotanya sudah mati, sudah tidak ada orang. Tinggal spot-spot para wisata yang ada di sana. Tidak ada orang. Dan firman Tuhan itu dia ada namanya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kenapa pertobatan itu penting dalam hidup saudara dan saya? Kenapa penting, saudara? Karena kita tidak mau celaka. Haleluya. Kalau Anda dan saya tidak bertobat dari perbuatan, sikap, perilaku, ya, saya tidak tahu apa yang sedang saudara dan saya lakukan hari-hari ini. Kadang-kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita sudah tidak sadar bahwa kita sedang melakukan kesalahan. Kita tidak sadar kita sedang melakukan dosa. Dan saya mau beritahu, kalau kita tidak cepat-cepat bertobat, maka celaka akan datang dalam hidup saudara dan saya. Dan saya yakin kita semua tidak mau celaka datang. Ya. Celaka datang buat kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Bisa saja juga celaka datang dalam bisnis kita, pekerjaan kita, karir kita, macam-macam Bapak Ibu Saudara. Tapi yang pasti saya temukan kebenaran firman Tuhan di sini. Kalau kita tidak bertobat, cepat atau lambat, hukuman itu akan datang. Makanya saya menghindar Tuhan cepat bertobat. Pentingnya sebuah pertobatan dalam hidup saudara saya. Setiap hari kita bertobat. Amin. Tiap hari. Haleluya. Sebab kalau tidak, kita akan celaka. Kemudian yang kedua, pentingnya pertobatan. Ya, kalau yang pertama celaka kalau kita tidak bertobat. Tapi juga yang kedua, kalau kita bertobat, saudara perhatikan Alkitab berkata, di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu. Sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Karena mereka sudah lama bertobat dan berkabung, jangan heran kalau mereka mengalami mujizat. Dengar baik, saya mau beritahu, pentingnya pertobatan yang kedua, kita akan mengalami mujizat-mujizat dalam hidup ini. Amin, saudara. Siapa tidak mau mengalami mujizat? Sakit disembuhkan. Haleluya. Mujizat apa lagi? Dapat pekerjaan, karir naik, bisnis maju berkembang. Mujizat apa lagi? Tapi dengar baik, saya memberitahu, karena di Tirus di Sidon, Alkitab berkata, mereka sudah lama apa? Bertobat. Haleluya. Rupanya pertobatan itu membutuhkan waktu yang cukup sampai kita melihat mujizat-mujizat Tuhan. Haleluya. Anda baru bertobat kemarin, ya, langsung berharap mujizat, belum tentu. Kalau saya lihat mereka sudah lama bertobat dan berkabung, makanya mereka melihat mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi poin kedua yang saya mau beritahu buat saudara, pentingnya sebuah pertobatan dalam hidup saudara dan saya. Yang kedua, ya, kalau kita bertobat, kita akan menemukan mujizat-mujizat dari Tuhan. Amin. Saudara mau alami mujizat dari Tuhan? Di sini tidak dijelaskan secara spesifik, ya, mujizat itu dalam bentuk apa. Tapi saya bisa pastikan saudara, kalau yang namanya mujizat itu berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Dan mujizat itu sebuah peristiwa supranatural, peristiwa yang tidak bisa dipikirkan oleh akal manusia. Itu namanya mujizat. Mujizat itu sesuatu yang tidak bisa kita pikirkan, yang tidak bisa dijangkau oleh cara berpikir manusia. Itu disebut mujizat.
Haleluya. Kalau yang masih bisa kita jangkau itu belum mujizat. Dan saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertobat, hidup dalam sebuah pertobatan. Jangan cuma label gereja pertobatan. Sekarang ini itu label gereja pertobatan. GPDI, GBI, apa lagi? GSJA, apa lagi? Gereja Bakti. Oh, itu label, itu gereja apa? Gereja pertobatan. Tapi orang di dalam, haleluya, orang-orang di dalam belum tentu bertobat. Tapi puji Tuhan, GBI Almasih bukan cuma label bertobat, tapi orang-orang dalam bertobat. Amin. Coba lihat diri kan. Ini muka-muka bertobat aja. Muka-muka. Haleluya. Karena dengar baik, kalau kita tidak bertobat, saya ulang lagi, yang pertama celaka datang. Suka tidak suka, senang tidak senang, mau tidak mau. Kalau Anda tidak bertobat, celaka datang dalam hidup kita. Kita sudah sering lihat, tiba-tiba orang ini, keluarga ini celaka karena tidak bertobat. Haleluya. Kalau Anda biasa malas masuk gereja, saya harus tahu bertobat. Tiap minggu Anda harus masuk gereja. Rajin gereja, rajin ibadah. Itu sebuah bukti pertobatan. Tidak boleh pakai alasan. Jangan pakai alasan. Kalau kita tidak mau celaka, sudah. Bukan saya ngomong. Ini Alkitab bilang. Yesus mengejar orang-orang yang ada di kota-kota. Karena apa? Karena mereka tidak bertobat. Dan Tuhan bilang celaka. Kalau saya ngomong bilang celaka, Anda masih bilang, itu Pak Pendeta yang ngomong. Saya tidak percaya. Tapi kalau firman Tuhan dibilang, firman Tuhan ada. Ini perkataan Yesus. Ia datang. Kalau Anda masih mabuk-mabuk, suka mabuk, cepat-cepat bertobat supaya celaka tidak datang. Amin. Yang masih mabuk-mabuk, haleluya. Cepat kalau tidak celaka. Kakak saya pulang saya kasih tahu, seumur tidak bisa sudah minum, istirahat sudah minum, dia belum minum, biasa begitu. Mana kalau datang itu khotbah terus. Jadi setiap kali saya bilang saya khotbah dia, karena seumur jadi saya bilang stop. Biasa si Tuhan. Saya dengar informasi dapat telepon juga. Dia bangun pagi-pagi, jadi malam dia minum bir hitam, Johnny Walker, topi bir, pokoknya campur lah. Minum bir sambil makan heroin, tola-tolanya heroin. Haleluya. Malam mereka dua orang saja, dia dan omnya. Jadi om kan musim cengkeh banyak uang. Jam 3 dia tidur malam, selesai macam tidur malam, jam 3 dia bangun, dia kaget kaki sebelah sudah tidak berfungsi. Dia paksa bangun, tapi memang kaki sebelah sudah tidak berfungsi. Sampai hari ini omnya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Omnya stroke, sama-sama stroke. 10 tahun om saya stroke sampai meninggal. Dia masih hidup sampai sekarang. Karena kalau saya pergi saya doakan dia, Tuhan tolong kalau bisa dia bertobat. Sekarang sudah bertobat, tapi kalau dengar saya datang, alhamdulillah, celaka.
itu jangan mabuk-mabuk. Alkitab bilang mabuk itu dilarang. Amin. Amin. Haleluya. Kita ini karena Alkitab bilang minum tidak dilarang, kita beralasan minum tidak dilarang, tapi cukup satu. Haleluya. Kamu jangan terpengaruh sama orang yang membawa kamu kepada jurang kebinasaan. Jangan. Haleluya. Apalagi ya, bapak-bapak harus bertobat kalau selama ini engkau tidak pernah menyayangi istrimu. Istri itu harus disayangi, ya. Jangan istri itu kecewa terus. Akhirnya dia hilang perasaannya. Orang bilang mati rasa. Banyak istri sekarang mati rasa cuma karena orang Kristen yang dia bertahan saja biar sudah. Karena orang Kristen itu saya bertahan saja, karena sudah mati rasa. Haleluya. Jangan sampai ada istri mati rasa gara-gara suami tidak bertobat. Haleluya. Kalau suami tidak mungkin mati rasa. Sampai umur berapapun dia tetap. Haleluya. Tapi kalau istri, dia bisa mati rasa. Kenapa? Karena perlakuan suami. Haleluya. Kelihatan istri yang mati rasa, jarang senyum dia. Tapi kalau istrinya ceria, senyum, waduh itu berarti. Tapi kalau istri itu lihat orang tuh seperti dia, ini hati-hati. Suami-suami harus bertobat supaya tidak celaka kita. Haleluya. Amin. Amin bapak-bapak. Ibu-ibu juga harus bertobat. Jangan cuma bapak-bapak saja. Ya. Karena tidak sedikit bapak-bapak sakit hati cuma gara-gara pelayanan istri itu tidak baik. Iya, banyak bapak-bapak itu tahan hati saja. Padahal sebenarnya sakit dia hati. Apalagi kalau dapat istri yang berat sebelah. Orang bilang Barira Sampia. Dia lebih sayang dengan keluarga laki-laki itu tidak sayang. Dengan baik, suami itu hatinya sakit, tapi dia tahan saja. Haleluya. Istri itu harus sama. Sebagaimana kau sayang kepada keluarga, sayang juga sama kau keluarga. Amin istri-istri. Kalau kau keluarga, kata kau suami keluarga. Bertobat istri-istri. Anda harus bertobat supaya celaka tidak datang. Amin. Harus sama. Makanya firman Tuhan bilang, kejarlah keadilan. Kita harus kejar keadilan. Kita seringkali tidak kejar keadilan. Kita perlu kejar keadilan. Haleluya. Harus bertobat. Amin. Saya berharap supaya celaka tidak datang dalam hidup saudara dan saya, dalam keluarga saudara dan saya. Banyak hal yang saya ingin sampaikan, tapi saya yakin dan percaya kalimat berkata di sini, kita bertobat itu secara menyeluruh supaya celaka tidak datang. Yang kedua, kenapa kita harus bertobat? Yang kedua, supaya kita dapat mujizat-mujizat, supaya kita mengalami mujizat-mujizat daripada Tuhan. Amin. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Mari bertobat. Jadi bertobat, kalau kita bertobat, kita dapat mujizat. Tapi kalau kita tidak bertobat, celaka yang kita dapat. Ini Alkitab berkata, jelas. Kemudian yang ketiga, sekaligus yang terakhir, karena saya berharap setelah ibadah mungkin Bapak Ibu bisa lari sedikit pergi melayat, dan saya harap nanti malam kita ibadah penguatan
kita semua mohon kehadiran. Ya, nanti malam kita penguatan ibadah, penguatan kita mohon hadir. Yang ketiga, ayat yang ke-14 dikatakan firman Tuhan ini, akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu yang tidak bertobat itu. Kalau Anda tidak bertobat, dengar baik, suka tidak suka, di dunia ini kita akan mendapat penghakiman, dan penghakiman itu pasti berat. Bukan tidak mungkin banyak orang yang menyerah karena terlalu berat tanggungan. Ya akan saudara dan saya. Kalau Anda tidak mau terlalu berat tanggungan itu, mari cepat bertobat. Amin. Penghakiman itu dengan baik bisa datang dari mana saja, termasuk dari keluarga bisa saja menghakimi. Makanya ada banyak orang kan tidak kuat menghadapi penghakiman. Penghakiman ini bukan saya datang dari Tuhan, tapi bisa datang dari sesama kita. Penghakiman bisa datang dari keluarga. Penghakiman bisa datang dari tempat di mana kita kerja. Dan itu menjadi tanggungan yang berat, beban yang berat dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, perhatikan ayat 14. Akan tetapi pada waktu penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggungan orang-orang yang ada di kota yang dikecam oleh Tuhan yang tidak bertobat. Haleluya. Tapi kalau kita bertobat seperti Sidon dan Tirus, maka tanggungan kita, beban, bicara beban kita itu pasti ringan. Amin. Haleluya. Di dunia ini kalau terjadi penghakiman dalam hidup saudara saya, penghakiman itu saya kasih contoh penghakiman. Misalnya kita ini orang cerita, ya, orang cerita yang jelek-jelek, padahal kita ini sebenarnya tidak, kita baik, tapi kita dicerita orang jelek-jelek. Haleluya. Itu penghakiman di dunia, apalagi nanti penghakiman di sana. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang ketiga ini penting sekali saya mau beritahu buat kita. Kalau kita tidak mau menanggung penghakiman yang berat, maka tidak ada cara lain. Tema khotbah saya pagi hari, penting sekali kita bertobat. Amin. Bilang kiri kanan, penting saudara bertobat. Kasih tahu, penting Anda bertobat. Saya pun buat diri saya berkata penting saya harus bertobat. Saya simpulkan firman Tuhan pagi hari. Kenapa kita harus bertobat? Kenapa begitu penting kita bertobat, saudara? Karena yang pertama, kalau kita tidak bertobat, celaka akan datang dalam hidup kita. Suka tidak suka. Yang kedua, kenapa kita harus bertobat? Yang kedua, kalau kita bertobat, maka hal-hal yang luar biasa dari Tuhan, yang dikatakan firman Tuhan, mujizat, pasti kita akan alami. Haleluya. Kita tidak akan pernah mengalami kerugian terus. Kita tidak akan pernah mengalami buntung, tapi keuntungan akan datang berpihak dalam hidup saudara saya. Amin. Haleluya. Kalau kita bertobat, mujizat itu akan kita alami dalam hidup ini. Orang lain akan berkata, kok bisa ya? Kok bisa dia seperti itu? Itu yang disebut mujizat. Dan masuk di akal, tapi kok bisa ya? Tuhan lakukan dia begini dan begitu. Itu yang sebenarnya mujizat. Tapi juga yang terakhir, kalau kita bertobat, maka beban tanggungan kita akan lebih ringan di dunia ini, tapi juga di akhirat. Amin, saudara. Mau beban tanggungan ringan? Haleluya. Mari hidup bertobat. Anak-anak muda, dengar baik.
di masa muda kalian penting untuk bertobat, supaya waktu Tuhan kirim pasangan tidak salah. Saya tanya anak-anak muda pasti berdoa, Tuhan kirimkanlah aku yang terbaik. Pasti itu yang Anda berdoa. Anda tidak berdoa kirimkanlah itu dia hidup hancur. Jangan. Berdoa supaya kalau bisa kirimkan pasanganku yang takut Tuhan, cinta Tuhan, ya, haleluya, yang rajin ke gereja. Makanya jangan cari tembok Berlin, cari gereja. Haleluya. Bagaimana Anda berdoa, Tuhan berikanlah aku pasangan yang rajin ke gereja. Anda cari tembok Berlin. Haleluya. Kalau Anda dalam di tembok Berlin, jangan heran kalau pasangan yang Anda itu senangnya di tembok. Bertobat. Dan kalau Anda bertobat anak muda, maka pendidikanmu akan baik, karirmu akan baik, cita-citamu akan kau capai, ya. Dan hasilnya bisa maksimal. Dan itu kerinduan anak-anak muda sekalian. Haleluya. Kalau retreat banyak orang, ibadah tadi tidak sampai 30 tadi kayaknya, tapi pertahankan ayat tadi. Amin anak muda. Haleluya. Saya tutup firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita mau pentingkan pertobatan dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Amin. Biar poin ketiga, penghakiman datang di dunia ini, tapi juga di akhirat tidak berat tapi ringan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin buat firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan pemain musik sehingga maju ke depan. Haleluya. Kaitannya dengan firman Tuhan, karena pada hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Mintalah pengampunan, pertobatan pada Tuhan. Bertobatlah sungguh, supaya perjamuan kudus juga hari ini menjadi berkat bagi saudara yang sakit. Kalau ada di antara saudara yang sakit, mintalah pengampunan dari Tuhan. Bertobatlah. Mungkin selama ini kau masih melakukan, saudara pikir mungkin, contoh saya kasih tahu, ya, tipu-tipu itu menurut saudara itu dosa kecil, tapi celaka itu. Haleluya. Mungkin bagi saudara tipu sedikit, tapi dengan saya beritahu, Alkitab bilang celaka. Ini saya tidak tahu pergumulan saudara, tapi saudara bertobat, Tuhan, selama ini saya tipu sama saya istri. Mungkin ada pernah tipu istri, bertobat. Istri mungkin pernah tipu suami, bertobat. Haleluya. Karena celaka. Kadang-kadang sakit itu datang karena ini, karena celaka itu sakit, kecelakaan, apalagi usaha rusak, itu namanya celaka. Pokoknya apa celaka itu banyak. Jadi jangan pikir mau sakit saudara, bisa saja sakit itu karena itu. Orang berpikir tipu itu hal kecil. Saya mau beritahu, menurut Anda itu hal kecil, tapi bagi Tuhan itu celaka. Haleluya. Kenapa kita tidak jujur? Amin. Amin saudara. Jujur itu sebuah pertobatan. Jujur sama suami, jujur sama istri. Anak-anak, anak muda, belajar jujur. Itu bagian dari pertobatan. Dengan anak-anak muda, ya. Biar mujizat itu terjadi dalam hidup saudara saya. Orang bilang, kau sudah bisa sembuh, tapi kalau mujizat masih bisa sembuh. Haleluya. Mujizat itu di luar akal berpikir manusia. Manusia bilang tidak bisa sembuh, tidak ada jalan, tapi bagi Tuhan masih ada mujizat, dan Anda bisa disembuhkan oleh Tuhan. Asalkan kita bertobat sungguh-sungguh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Semua kita bersiap sambil kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam perjamuan kudus.
Saya mengundang para petugas majelis untuk maju ke depan. Telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang masing-masing kita minta pertobatan kepada Tuhan. Haleluya. Bukan dengan barang fana. Sambil nyanyikan pujian ini, saya beri kesempatan bagi kita untuk mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Kau sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai karyawan dalam perusahaan, sebagai pegawai dalam bidang pemerintahan. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak, kau bongkar dosaku. Haleluya. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan mati dan kami tinggalkan Tuhan. Kami tidak mau kami celaka. Haleluya. Kami tidak mau kami mengalami penghakiman di dunia dan akhirat, dan penghakiman menjadi beban berat dalam hidup ini Tuhan. Yang harus kami pikul setiap saat selama kami hidup. Kami tidak mau jadilah padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami saat ini. Kami bersyukur buat firman, meteraikan firman Tuhan ini di setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Kami mau supaya kami hidup dalam pertobatan Tuhan. Tuhan, kami tidak mau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup ini Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami masing-masing mengintrospeksi diri kami. Masing-masing kami mengevaluasi kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kalau kami kedapatan tidak layak di hadapan Engkau, Tuhan ampuni kami dalam nama Yesus. Layakkan kami lagi Tuhan saat ini. Apalagi kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan tolong kami, sehingga perjamuan kudus kami ini, hari ini Tuhan, menjadi berkat besar dari hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih buat firman. Dan saat ini kami siap untuk masuk dalam perjamuan kudus kami. Bapak hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan, roti dan anggur yang ada di hadapan kami. Kami berkati di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Tuhan. Roti dan anggur ini Tuhan dikuduskan menjadi tubuh dan darah Yesus, sehingga pada saat dipersatukan dengan tubuh kami yang fana ini, mendatangkan berkat besar
mujizat terjadi dalam hidup ini. Kami mengalami pemulihan di dalam nama Yesus Tuhan. Ini iman keyakinan kami dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur buat firman Tuhan. Dan kami siap masuk dalam perjamuan kudus kami. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu, begitu Bapak Ibu dilayani, silakan berdiri. Nanti kita akan makan dan minum secara bersama-sama. Ku telah begitu Bapak Ibu menerima, Bapak Ibu bangun berdiri. Anggur di tangan kiri. Bapak Ibu angkat anggur di atas kepala Bapak Ibu. Bukan dengan barang fana, oh Tuhan, kami tidak mau celaka. Kami paham dan tahu betul apa maksud Tuhan dengan celaka. Dan kami berkata kami tidak mau. Oh, kita bertobat. Maka kami memutuskan yang mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup ini. Tolong kami Tuhan. Sebelum dipersatukan dengan tubuh Bapak Ibu sekalian, saya berharap kita semua telah memohon pengampunan daripada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mintalah pengampunan daripada Tuhan. Biar terjadi pertobatan dalam hidup saudara dan saya. Pada malam waktu dia mau diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur serta dia memecah-mecahkannya dan berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Buatlah ini dan makanlah tubuhku, menjadi sebuah peringatan bagi kamu. Apakah Bapak Ibu percaya roti yang ada di tangan saudara adalah tubuh Yesus? Mari kita makan dengan iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya tubuhmu telah bersatu dengan tubuh kami. Kami percaya ada mujizat terjadi dalam hidup ini.
Haleluya Yesus. Angkat anggur. Demikian juga dia mengambil cawan, anggur yang dilambangkan darah Yesus. Dan dia berkata, anggur ini adalah perjanjian baru dari darahku yang telah tercurah untuk kalian semua. Karena itu, minumlah anggur ini menjadi sebuah peringatan akan aku. Apakah saudara percaya anggur ini darah Yesus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur, naikkan syukur pada Tuhan. Percaya bahwa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Ada terjadi pemulihan dalam hidup ini. Oleh karena tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Naikkan syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami percaya ada mujizat terjadi dalam hidup ini. Ini bukan sekedar peringatan. Ini bukan sekedar kami lakukan setiap saat. Tapi kami lakukan ini karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Karena itu kami percaya ada terobosan terjadi dalam hidup ini. Terima kasih buat pengorbananmu. Tubuh dan darahmu memulihkan hidup ini. Tubuh dan darahmu menyembuhkan penyakit kami. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus yang lemah dikuatkan. Dalam nama Yesus terbuka pintu berkat. Terbuka pintu berkat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada kemenangan yang kami peroleh. Ada kemenangan yang kami terima dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal dan sah. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami percaya ada mujizat terjadi dalam hidup kami. Kami percaya ada kemenangan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami akan melihat tingkap-tingkap langit terbuka dalam semua aspek hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Berkat-berkat Tuhan terjadi multiplikasi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu iman percaya kami. Kami mengucap syukur buat perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat perjamuan kudus. Lalu sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi. Apapun bentuk persembahan yang diberikan. Apa berdoa dalam nama Yesus, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Para majelis untuk membersihkannya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
tutup dan pulang, pertama saya menyampaikan kepada majelis dan pelayan untuk sebentar kita akan duduk sebentar membicarakan soal pelayanan sebentar jemaat kita yang meninggal ya. Lalu kemudian majelis plus panitia juga ada hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan pekerjaan pembangunan gedung gereja kita. Jadi saya harap kita tunggu sebentar ya semua majelis. Kemudian untuk wanita ya, wanita sebentar ada ibadah penguatan di sana karena ini wanita. Jadi anggota wanita yang dipanggil pulang, mari wanita yang berperan aktif pelayanan dari majelis, tapi yang berperan wanita ya. Saya berharap ibu-ibu nanti yang berperan ya ke sana. Secara khusus kalau bisa sebentar waktu ibadah penguatan ya mungkin ibu-ibu siap kue kah? Ya, ya, ibu-ibu tolong pikirkan untuk kue waktu ibadah penguatan, begitu. Kalau yang ibadah besok di sana dan syukur juga mereka sudah siap. Hanya dari kita jemaat yang biasa ada diakonia saja. Ya, kemarin Pak Simon tidak sempat ke rumah sakit ya. Ya, jadi diakonianya digabung aja. Jadi digabung diakonia rumah sakit sekaligus diakonia buka ya seperti itu, tapi nanti diserahkan pada besok waktu ibadah seperti itu ya Bapak Ibu. Itu sebabnya sekali lagi saya berharap ini jemaat kita, dan saya memang agak sedikit sedih kenapa, karena ini orang Papua ya, termasuk orang Papua di kita ini kan dia jadi satu-satunya ya. Jadi saya sedang bergumul untuk kalau bisa beliau itu dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang Papua. Puji Tuhan kita di sini Papua itu kemudian beliau, kemudian Pak Wan, Pak Wanda, Yapet, Jerangga ya, tapi lebih banyak lagi Papua lebih baik. Ya, orang-orang ini kita berdoa supaya mereka bisa membawa banyak orang Papua, karena kita ini ada di Papua, jadi hati kita harus di Papua. Amin. Begitu. Jangan kita ditinggal di Papua berhati Jawa. Jangan. Jadi kita di Papua kita punya hati di Papua. Saya memang itu jadi saya merasa kehilangan betul, karena ini orang Papua di jemaat kita, orang notabene orang Papua di jemaat kita kan tidak banyak. Jadi saya merasa kehilangan sekali. Karena itu mari kita wujud nyatakan kebersamaan kita jemaat dalam ibadah penguatan sebentar dan ibadah pemakaman besok hari. Sekali lagi majelis ya, siapkan majelis. Tolong majelis kalau hadir jangan satu hitam, satu putih, satu merah, satu biru, seragam. Majelis itu pakai kalau mau putih-putih, kalau mau hitam-hitam. Ya, jangan satu merah, satu biru, satu seperti pelangi-pelangi. Majelis DG Al-Masih kan yang bertugas di sana ini harus seragam. Ya. Oke, itu mungkin yang sebentar kerjanya. Terima kasih. Ya. Ya, jam penguatan sebentar, kita kasih jam 6 saja lah. Ya, kalaupun mulai setengah 7, jam 7 tidak masalah. Tapi paling tidak jam 6 kita sudah hadir. Ya, begitu. Karena yang menentukan kita. Kalau bisa jam 6, kita mulai jam 6, biar pulang juga tidak terlalu. Atau kalau mau jam 7, jam 7. Tapi paling tidak jam 6 kita sudah sana lah. Ya. Nah, untuk ibadah pemakaman nanti sebentar kita dengar dari keluarga. Nanti keluarga akan kasih tahu jam berapa mereka pemakaman. Kita prinsipnya hanya melayani, begitu ya. Dan tanggung jawab gereja yaitu sumbangan.
atau yang kita biasa sebut dengan diakonia duka. Dan tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekarang, ya, karena beliau ini meninggalkan seorang anak. Beliau memang ASN, dia guru, tapi meninggalkan seorang anak, tidak punya, jadi sendiri saja. Karena itu, betul-betul saya sedih, ya. Nah, anaknya ini yang nanti kita bicara keluarga, siapa yang rawat, siapa yang jaga, mungkin dari kita gereja nanti akan perhatikan terus, ya, seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, mari kita bersama untuk datang sebentar penguatan dan ibadah esok pemakaman. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita menyanyikan satu pujian untuk sebab kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Pujian syukur lipat terima kasih kepada Tuhan, karena kami tahu Tuhan begitu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Sebelum kami kembali pulang dari tempat ini Tuhan, kami berdoa dan serahkan semua pergumulan kami di dalam tangan Tuhan. Bahkan program-program gereja yang ada kami taruh ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan menolong dan campur tangan. Secara khusus pembangunan gedung gereja kami yang baru, kami percaya Tuhan, kami terlalu yakin Tuhan tidak pernah berhenti untuk menyatakan kebaikan, menyatakan mujizat Tuhan dalam pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tukang-tukang yang mengerjakan, kami berdoa, kami berkati mereka dalam nama Yesus. Diberkatilah mereka Tuhan. Dijauhkan segala hal yang tidak kami inginkan selama mereka bekerja. Tapi keselamatan dari Tuhan itu dinyatakan bagi para pekerja pembangunan gedung gereja kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Berdoa menyerahkan dalam tangan Tuhan bangsa dan negara kami, kota Sorong di mana kami tinggal. Tuhan memberkati. Menyerahkan gereja-gereja Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, dipakai Tuhan dengan luar biasa, sehingga makin hari makin banyak jiwa dibawa dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Yang saya terus berdoa Tuhan untuk jemaat di tempat ini, usaha, bisnis, pekerjaan Tuhan, apa saja yang dikerjakan oleh jemaat, dalam nama Yesus sama berdoa, dijadikan Tuhan berhasil, dibuat Tuhan berhasil, dijadikan sukses oleh Tuhan dalam nama Yesus. Karena kami tahu Tuhanlah sumber segala-galanya, Tuhanlah yang mengatur segala-galanya, Tuhan yang mengendalikan segala-galanya. Dalam nama Yesus Tuhan, kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, saat ini kami beriman, kami percaya bahwa Tuhan sudah menyembuhkan. Dalam nama Yesus segala sakit penyakit keluar, tinggalkan tubuh-tubuh jemaat Tuhan. Kami perintahkan pergi, tinggalkan tubuh-tubuh jemaat Tuhan. Dan Tuhan nyatakan kuasa, Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Engkau Tuhan. Anak-anak kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Dalam pendidikan mereka, dari tingkat SD, ETK, SD sampai ke perguruan tinggi, dalam nama Yesus diberkatilah pendidikan, sukses berhasil, itu nyata dalam pendidikan setiap anak-anak Tuhan. Karir jemaat Tuhan, hamba berdoa, terus Tuhan memberkati, naik bukan turun, sampai mencapai keberhasilan yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Setiap keperluan dan kebutuhan jemaat sehari-hari,
Kami percaya Tuhan sudah menyediakan, bahkan Tuhan buat lebih daripada cukup dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan janji firman, kami tidak akan pernah meminta-minta, karena Tuhan menyediakannya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpujilah Engkau Tuhan kekal dan sampai kekal. Kehidupan jemaat Tuhan di minggu berjalan ini, Tuhan menolong kami dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan jaga dan pelihara, dan buatlah Tuhan dalam hidup kami terus merasakan sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, dan datangnya daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dijauhkan segala hal yang membahayakan hidup jemaat Tuhan, dijauhkan daripada segala hal yang membuat kami terkejut Tuhan. Dalam nama Yesus, dijauhkan Tuhan mara bahaya, kecelakaan Tuhan, sampai kepada bayang maut sekalipun kami hadir dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Tapi juga saat ini Tuhan, kami merasa kehilangan, di mana Tuhan memanggil salah seorang dari jemaat kami, Ibu Apreda, ya Allah. Tuhan, kami tahu bahwa Tuhan baik baginya. Kami berdoa Tuhan, buat anak yang dia tinggalkan dan keluarga. Tuhan tolong mereka. Engkaulah harapan mereka. Engkau jadi orang tua Tuhan. Engkau tahu masa depan anaknya. Kami hanya berserah, berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan dan teguhkan serta beri penghiburan bagi semua keluarga ya Allah. Demikian juga kami jemaat Tuhan. Itu acara ibadah penguatan sebentar. Dan jika Tuhan kehendaki besok hari ada dilangsungkan pemakaman, Tuhan bekerja dan Tuhan campur tangan semua. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal dan sampai kekal. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, serta kami mengakhiri ibadah raya kami hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Serta kami memohon berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tangan saudara dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Haleluya. Anugerah damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa di surga, persekutuan bimbingan penyertaan kuat kuasa Roh Allah yang kudus, biarlah menyertai saudara-saudara sekalian, semua yang punya saudara, mulai hari ini, besok dan seterusnya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus.